Selamat pagi Bapak Ibu, rekan-rekan yang dikasih Tuhan, dimanapun Anda berada. Kembali jumpa dengan kami Gereja Mula-Mula. Pada pagi hari ini kita mau bersama-sama datang kepada Tuhan kita. Kita mau mengucap syukur buat hari yang indah, hari yang baik, yang Tuhan sudah jadikan kembali buat hidup kita. Dan kita mau menyerahkan sepanjang hari ini kehidupan kita ke dalam otoritas kuasa-Nya. Biar tangan Tuhan, kasih dan kuasa-Nya menyertai hidup kita di sepanjang hari ini. Mari kita mau datang di hadapan hadirat Tuhan. Kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kami boleh ada sebagaimana ada Bapa dalam surga. Bahkan kami boleh berkesempatan datang kembali di hadapan hadirat-Mu untuk menaikkan ucapan syukur, pujian kami Tuhan. Sucikan tubuh, jiwa dan roh kami. Layakkan keberadaan kami, tahirkan kami ada dalam hadirat-Mu. Kami mintakan perkenan-Mu turun Tuhan. Dalam pujian syukur kami, ibadah doa pagi hari ini, kami boleh diberkati dengan kuasa pujian maupun kebenaran firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Terima kasih Bapa. Kami boleh melalui semusim hidup kami hari lepas hari, karena tangan kasih-Mu yang menuntun kami Tuhan. Terima kasih. Semusim berlalu. Haleluya. Mari kita naikkan pujian ini. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, semusim berlalu, namun Kau selalu pelihara. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Katakan lebih luas dari samudra, lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra, lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku biar pujian ini menjadi pengakuan iman kita bersama. Semusim berlalu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu. Bawa pujian syukur kita di hadapan hadirat-Nya. Katakan kasih dan setia-Mu. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di
habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku, sekali lagi katakan bersama, lebih luas, lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh, katakan tak terbatas kasih-Mu ya Tuhan, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku tak terbatas kasih-Mu Tuhan, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku mari sama-sama mengucap syukur di hadapan hadirat-Nya. Haleluya, 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 haleluya. Mari bawa pujian kita di hadapan hadirat-Nya pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya, kasih setia-Mu Tuhan, kedaulatan-Mu, kasih-Mu besar atas alam semesta melingkupi kami. Haleluya, haleluya, anugerah-Mu besar. Terima kasih Tuhan, kami menerima. Haleluya, layakkah kuduskan kami. Kasih setia-Mu besar Tuhan, sebab Kau setia. Haleluya, dulu, sekarang, dan selamanya. Mari bawa pujian syukur kita di hadapan hadirat-Nya, mengucap syukur buat pimpinannya, mengucap syukur buat kebaikannya. Haleluya, sebab Kau Raja. Terima kasih Tuhan, Raja di atas raja. Kau baik. Haleluya, terima kasih. Tebus dosa kami, kasih setia-Mu sendiri-Mu Tuhan. Haleluya, angkat haleluya. Tetap terus berada di dalam hadirat Tuhan. Terima kasih. Mari kita mau datang secara pribadi di hadapan hadirat-Nya. Mungkin ada doa-doa pribadi yang ingin dinaikkan. Pagi hari ini mari kita datang bersama-sama, bawa segala pergumulan kita, doa kita di hadapan hadirat-Nya. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan pagi hari ini. Inilah doa-doa kami yang kami bawa di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Setiap masalah kehidupan kami mau letakkan ke dalam tangan-Mu, campur tangan-Mu Tuhan. Melawat umat-Mu dimanapun mereka berada. Segala pergumulan mereka, Engkau yang melawat, Engkau yang menjamah, Engkau yang menjawab doa-doa pribadi yang dinaikkan pada pagi hari ini bersama-sama. Haleluya, amin, amin. Yang dalam keadaan sakit Tuhan, yang menjamah Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Yang memerlukan penghiburan, yang ada di dalam kelemahan, Roh Kudus memberikan kekuatan. Yes, amin, amin. Yesus kekuatan, Yesus penolong buat hidup kami. Hanya padamu Tuhan kami berseru. Hanya padamu Tuhan kami serahkan segala sesuatunya. Kau Tuhan penolong dalam hidupku. Haleluya. Kau Tuhan penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku, Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus
Kau perlindungan. Katakan Kau Tuhan kekuatan. Kau Tuhan. Yes, amin. Kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Sama-sama katakan Kau gunung batuku. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Sama-sama katakan Kau Tuhan. Kau Tuhan, penolong, penolong dalam hidupku. Ku percaya, amin, hanya kepadamu. Kau pegang tanganku. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, Kau Tuhan, kekuatan dalam hidup, kekuatan dalam hidupku. Amin. Penolongku dalam kesesakan. Sama-sama katakan Kau gunung batuku. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenangan. Yesus, padamu. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segala. Mulutku memuji nama-Mu. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segala. Mulutku memuji. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Berbicaralah pagi hari ini ya Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom semuanya. Saudara, dalam hidup ini seringkali kita lihat ada orang yang bermain bola di lapangan dan ada penontonnya. Nah, hidup ini juga begitu. Kita itu mau jadi pemain atau jadi penonton. Nah, ini bukan nasib, tapi kitalah yang harus menentukannya. Mari kita tundukkan kepala lebih dahulu. Bapa di surga, mohon hikmat-Mu turun atas kami di pagi hari ini, agar kami tidak hidup sia-sia, agar kami boleh menghitung hari-hari kami, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana, tidak seperti orang yang bebal. Terima kasih Engkau ampuni segala kesalahan kami selama ini.
Biarlah ke depan kami berusaha untuk tidak pernah buat salah lagi. Dengan pertolongan Roh Kudus tentunya. Terima kasih Engkau urapi mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam hidup kekristenan kita, apalagi kalau kita sudah berusia di atas 40, tentu kita sudah melihat bagaimana gereja selama ini, bagaimana jemaat Tuhan pada umumnya, ya. Kan seolah-olah begini, Saudara. Jemaat Tuhan datang hari Minggu, mengikuti liturgi, mengikuti ibadah. Setelah itu selesai, pulang. Seolah-olah seperti nonton bioskop. Seolah-olah jemaat Tuhan itu tidak ada bagiannya dalam pelayanan Tuhan. Jadi datang hanya menonton, lalu pulang lagi. Seolah-olah begitu. Seolah-olah yang melayani Tuhan itu hanyalah pendeta dan para aktivisnya. Sedangkan jemaat hanya ibadah saja. Ibadah maksudnya ibadah mingguan gitu. Nah, ini pengertian yang tidak tepat, yang berakibat fatal. Orang yang berpikir seperti itu, ya itu setiap harinya nggak apa-apa hidup sekuler. Rohaninya kalau minggu saja itu pun tugas pendeta, bukan tugas mereka. Seolah-olah begitu. Mindset ini harus dibongkar. Dibongkar habis. Harus diganti dengan yang benar. Sesungguhnya yang beribadah itu seluruh umat Tuhan. Bukan cuman pendeta, aktivis. Bukan. Jemaat pun itu harus beribadah sama Tuhan. Dan ingat, ibadah sejati itu bukan cuma hari Sabat atau hari Minggu atau hari tertentu saja. Ibadah itu apa sih? Ibadah itu bukan cuman liturgi. Ibadah itu ketika kita bekerja, bekerjalah yang benar untuk Tuhan. Ketika kita berkeluarga, berkeluargalah yang benar untuk Tuhan. Artinya segala sesuatu lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Itu ibadah. Jangan sampai ada pemisahan rohaniwan dan sekuler. Kan begitu, ya. Makanya di dalam hidup ini, di gereja Tuhan, itu kan seperti tubuh Kristus. Ada yang berfungsi sebagai tangan, ada yang berfungsi sebagai kaki, ada yang berfungsi sebagai mulut, dan seterusnya dan seterusnya. Setiap kita itu fungsinya berbeda, tetapi kita semua gereja Tuhan. Ya. Pengkhotbah harus mengkhotbahkan kebenaran. Kan begitu. Singer harus memuji Tuhan dengan tulus dan berusaha mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Juga worship leader terutama. Nah, jemaat apa Pak? Jemaat sama. Bagaimana jemaat juga harus hidup kudus di tengah-tengah masyarakat, di rumahnya, di keluarganya, di kantornya. Ketika ke gereja, jemaat juga harus tahu bahwa gereja membutuhkan dukungan doa, dukungan dana. Kita semua harus satu tim besar, satu regu besar. Kan begitu harusnya. Jangan sebagai jemaat Tuhan hanya jadi penonton juga, saudara. Kalau jadi penonton, nanti saudara kan nonton juga orang masuk surga, tapi cuma jadi penonton gak ikut. Ya, jangan, saudara. Ibarat orang cuma nonton bus yang berangkat, tapi dia sendiri tidak berangkat. Ibarat orang cuma nonton orang makan misalnya, tapi dia sendiri tidak makan. Kira-kira lapar gak? Oleh sebab itu jangan jadi penonton. Mulai sekarang coba dipikirkan, coba digumulkan, didoakan, minta tanya Tuhan, bagianku apa ya Tuhan dalam gereja Tuhan. Nah gitu. Ya. Jangan pasif, penonton itu pasif, saudara. Penonton itu tidak berguna sama sekali, cuma ngomentarin tok. Kalau kritik pinter, tapi tidak bisa melakukannya. Iya kan? Pinternya cuma mengeluh, menyalah-nyalahkan, mengkritik, banyak ide, tapi tidak pernah melakukannya. Itu namanya penonton. Mestinya saudara semua harus bergandengan tangan,
saling mendukung, memikirkan gereja kita untuk pekerjaan Tuhan. Bagaimana supaya efektif? Ide apa? Kan begitu. Kalau mengkritik harus mau melakukannya, ikut serta. Jangan cuma melempar kritik yang merusak, apalagi gosip, apalagi politik pecah belah, dan sebagainya. Ini mengerikan ini. Gereja Tuhan harus jadi berkat. Kok jadi ajang gosip? Tuh udah gitu, sebagian besar jadi penonton saja. Jangan. Saudara tidak harus mempersembahkan uang. Kalau saudara diberi banyak uang, boleh mempersembahkan. Kalau saudara kesulitan ekonomi, gak usah kasih persembahan. Tapi saudara, hiduplah yang kudus, tak bercacat, tak bercela. Jadi teladan. Dimulai dari rumah. Ya. Keluarga sendiri. Baru menyebar ke teman-teman, ke orang lain. Kan begitu. Jangan jadi penonton, saudara. Penonton tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Cuma nonton, tidak melakukan. Padahal iman tanpa perbuatan itu mati. Artinya bukan iman. Artinya tidak selamat. Begitu. Ya. Mulai sekarang saudara harus aktif menjadi pelaku firman. Bukan penonton saja. Penonton biasanya cuma pinter nyalah-nyalahin, pinter komentar, tapi tidak ikutan. Nah, mulai sekarang ayo kita semua memikirkan bersama bagaimana supaya hidup kita masing-masing ini efektif di tangan Tuhan. Makanya kalau saudara punya pengetahuan, keahlian, misalnya IT, kalau hari Sabtu Minggu atau Minggu saja, ikut melayani di gereja, apa yang perlu diperbaiki. Ya, kalau saudara ada di kantor, bekerjalah yang maksimal, supaya orang melihat, oh saudara ahli. Terus sikap hatinya baik lagi, mencerminkan orang yang bertanggung jawab. Dan orang kalau menggali lebih dalam, oh rupanya ia lakukan untuk Tuhan. Rupanya ia persembahkan hidupnya untuk Tuhan. Kan begitu. Sekali lagi ya saudara, jangan jadi penonton. Jadilah pelaku firman. Kalau di gereja jangan cuma nonton kegiatan gereja. Ikut ke dalamnya, aktivitas apa yang bisa kulakukan untuk pekerjaan Tuhan ini. Gitu ya saudara ya. Kiranya ini bisa membuka wawasan kita semua, supaya hidup kita ini lebih efektif, sehingga lebih berkenan bagi Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami benar-benar dicerahkan dan kami sungguh mengucap syukur. Terima kasih untuk GMM. Terima kasih untuk seluruh pelayan Tuhan yang melayani dengan tulus. Juga kami mengucap syukur untuk seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada. Tuhan berkati tangan-tangan yang mendukung pekerjaanmu ini. Ya, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.